Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema kabar baik yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya, kabar baik yang akan datang dalam waktu dekat. Kalau yang saya lihat di sini akan ada suatu kejelasan, akan ada suatu jawaban dan juga kemenangan ya yang akan kamu dapatkan karena sudah begitu banyak kejadian-kejadian yang kamu alami dan mungkin itu membuat kamu kecewa, membuat kamu sakit hati. Tapi karena kamu bersabar selama ini, ya, membuat kamu bertumbuh, membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga akan ada kemenangan, akan ada suatu jawaban ya dari segala yang kamu pertanyakan selama ini, mungkin tentang karir, mungkin tentang keuangan ya, atau bisa juga tentang hubungan asmara yang akan semakin menemukan titik terang, titik pasti yang bisa saja membawa kamu pada suatu komitmen yang lebih tinggi lagi ya, seperti pernikahan. Karena kalau kita lihat, sebenarnya kamu sangat membutuhkan cinta. Ya, terlepas apapun yang mungkin telah kamu lalui ya. Mungkin ada hal-hal yang cukup membuat kamu trauma di dalam suatu hubungan. Tapi sebenarnya tidak membuat kamu benar-benar ingin terlepas ya dari yang namanya cinta. Tentunya jika ada seseorang yang baik, seseorang yang bisa mengerti kamu, seseorang yang bisa memahami kamu, mencintai dan menyayangi kamu dengan tulus, tentunya kamu mau untuk bersama dengan orang itu. Tapi kebanyakan ya di antara kamu banyak yang bertemu ataupun pernah menjalin hubungan dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang hanya membawa luka. Makanya ada sebagian di antara kamu yang sampai saat ini masih ada trauma. Ya, sebagian di antara kamu menutup hati bukan karena kamu tidak ingin mencintai lagi, bukan karena kamu tidak ingin memiliki hubungan ataupun komitmen, tapi karena hati kamu masih sakit. Ya. Makanya dengan hadirnya kartu ini kamu butuh healing. Nantinya di saat kamu udah siap lagi untuk membuka hati, jodoh kamu akan datang. Ya, kamu dan dia akan menikah karena di sini ada kartu wedding rings. Ada penyatuan, ada pernikahan, ada koneksi yang akan terjalin dengan sangat kuat antara kamu dan dia. Mungkin ini adalah seseorang yang udah kamu kenal sebelumnya. Ya, namun tetap ada potensi bagi kamu untuk bersama dengan seseorang yang baru jika memang kamu memfokuskan pada orang yang baru. Ya, saya melihat juga dalam waktu dekat ini segala rasa sakit hati, kecewa kamu, ya, segala luka-luka masa lalu kamu yang mungkin sampai saat ini masih ada, ya, itu akan segera sembuh, itu akan segera kembali seperti semula, sehingga akan membawa keindahan, akan membawa kehangatan, dan juga kebahagiaan dalam hidup kamu secara keseluruhan. Oke, kita lihat lagi energinya. Kabar baik apa yang akan datang dalam waktu dekat?
Oke. Sepertinya kamu pada saat ini sedang berada pada fase transisi ya. Karena kamu ingin membangun kembali segala hal yang berkaitan dengan kebaikan di dalam hidup kamu. Mungkin tentang rencana-rencana masa depan, mungkin tentang pernikahan, mungkin tentang mewujudkan segala impian, segala harapan kamu yang sudah kamu miliki selama ini. Ya, kamu ingin bangkit di sini. Kamu ingin bisa mengikuti intuisi kamu, kata hati kamu. Karena ada beberapa di antara kamu yang selama ini hanya mencoba untuk menyenangkan orang lain, mencoba untuk memuaskan hati orang lain, tapi dengan cara mengorbankan diri sendiri, dengan cara menyakiti hati kamu sendiri. Ya, kamu sebenarnya sangat ingin sekali bisa bersama dengan seseorang yang mampu gitu untuk mendukung kamu, apapun situasinya, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih. Ya, kamu tidak ingin lagi bersama dengan seseorang yang toksik, tidak ingin lagi bersama dengan seseorang yang hanya mungkin memanfaatkan kamu, ya, menarik energi positif kamu sehingga energi kamu habis menghadapi dia. Karena banyak ya di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang keras kepala, begitu egois. Dia ingin segala kemauannya dituruti. Tapi dia tidak pernah mengerti kamu. Tidak pernah mau tahu apa yang kamu inginkan. Makanya saat ini kamu ingin bisa lebih menghargai diri kamu sendiri, ya, self-love, membangun masa depan kamu, dan juga bersama dengan seseorang yang tepat, jodoh kamu. Ya, kamu akan melihat segala situasinya ya yang telah terjadi, terutama dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, kamu belajar dari kesalahan dan kamu juga belajar dari pengalaman-pengalaman buruk yang mungkin telah terjadi sebelumnya sama kamu. Dengan begitu akan ada masa depan yang cerah, akan ada masa depan yang sangat-sangat luar biasa ya. Dan ini bisa jadi lebih besar ya dibandingkan dari apa yang selama ini kamu bayangkan. Oke, kita lihat lagi. Ada kartu The Hanged One, The Hermit, dan Queen of Pentacles. Saya memang menangkap ada energi stuck di sini, ada energi yang mungkin membuat kamu kayak berjalan di tempat gitu ya, membuat kamu kayak merasa kamu di situ-situ aja, maju enggak, mundur juga enggak. Kalau itu adalah situasi kamu, maka di sini semesta menyarankan kamu untuk bisa lebih peka dan juga sensitif terhadap apa yang benar-benar kamu inginkan. Ya, lebih peka lagi dengan intuisi kamu. Karena mungkin selama ini kamu berfokus gitu ya pada masalah, pada hal-hal negatif. Sudah saatnya kamu untuk mengubah perspektif ya di dalam diri kamu. Saya juga melihat banyak energi yang menyarankan untuk kamu bisa healing pada saat ini. Karena ada begitu banyak luka, baik yang kamu timbulkan sendiri ataupun dari orang lain. Oke? Jika kamu butuh me time, maka ambil waktu sejenak. Ya. Untuk membangun kembali pondasi yang mungkin sudah hancur sebelumnya. Kabar baiknya, di sini ada kartu Queen of Pentacles yang artinya akan ada suatu keberlimpahan yang akan datang dalam waktu dekat ini ya. Bisa jadi pekerjaan kamu akan semakin lancar, ya, keuangan kamu akan semakin meningkat, banyak rezeki yang datang dari mana saja, ya, menuju ke kamu. Akan ada kabar-kabar baik, akan ada bantuan-bantuan ya, mungkin dari
teman, dari keluarga, atau bahkan dari orang yang gak kamu kenal. Yang bisa jadi seseorang tersebut adalah seseorang ya yang dikirimkan semesta untuk membantu kamu bangkit, membantu kamu untuk bisa mengambil segala hak-hak yang memang sudah menjadi milik kamu. Jadi persiapkan ya diri kamu untuk hal tersebut. Kemudian kalau kita lihat dari energi seseorang ya, ini bisa jadi siapapun yang kamu fokuskan pada readingan ini, bisa jadi pacar, bisa jadi suami, istri, bisa jadi mantan, gebetan, atau siapapun ya yang kamu fokuskan. Saya melihat memang ada seseorang yang sepertinya saat ini sedang berjarak ya sama kamu, tapi dia gak bisa melepaskan kamu dari pikirannya. Setiap harinya dia selalu memikirkan kamu, kangen sama kamu, merindukan kamu. Karena gak bisa dipungkiri kamu itu yang terbaik, kamu itu yang paling spesial, kamu itu yang paling bisa membuat dia jatuh cinta. Ya, jadi di saat ada jarak, mungkin tidak ada komunikasi juga pada saat ini, itu membuat dia benar-benar stres. Membuat dia benar-benar merasa kehilangan, begitu emosional. Ya, mungkin dia jadi orang yang gampang marah, diganggu dikit marah, karena dia emosional di sini. Dia begitu sensitif setelah kehilangan kamu. Dia merasa kayak semua hal di dunia ini salah. Dia merasa tak berdaya. Dia gak tahu harus berbuat apa untuk bisa mengembalikan kamu lagi ya ke dalam hidupnya. Karena kalau kita lihat di sini jelas bahwa dia sayang banget sama kamu. Ya, dia gak bermaksud untuk berpisah dengan kamu. Terlepas dari situasi apapun yang mungkin telah terjadi, mungkin karena ada konflik, ada berantem, mungkin ada kehadiran orang ketiga, mungkin karena kesalahpahaman dan lain sebagainya, tapi apapun itu, ya, dia masih mencintai kamu sampai saat ini. Dia masih menginginkan kamu sampai saat ini. Tapi ada beberapa di antara kamu yang memang berhubungan dengan seseorang yang cukup cuek. Dia kayak begitu tertutup ya tentang perasaannya. Dia gak mau terlihat lemah, dia gak mau terlihat bahwa dia merindukan kamu. Jadi dia lebih banyak berdiam diri, dia lebih banyak menahan segala sesuatunya ya sendirian. Dia tidak curhat sama siapapun, dia tidak membagikan perasaannya pada siapapun. Tapi dia berharap ya, di sini dia berdoa bahwa kamu akan selalu baik-baik saja. Dan jika memang kamu adalah jodohnya gitu ya, dia berharap di sini bahwa semesta akan mempersatukan kalian kembali. Ya, semesta akan mempertemukan kalian pada waktu yang tepat. Apalagi di sini ada energi pernikahan, ya. Dia ingin menikah denganmu, dia ingin menjadikan kamu pasangan hidupnya selamanya. Oke, kita lihat lagi. Ada kartu Nine of Wands, ada The Wise One. Di sini saya menangkap ada energi stalking. Ya. Dia stalking media sosial kamu, atau mungkin dia melihat foto-foto kamu yang udah dia save ya di galerinya. Dia kayak sering ya menatap foto-foto tersebut. Karena pada saat ini dia merasa tidak mampu. Pada saat ini dia merasa tidak memiliki keberanian untuk menghubungi kamu secara langsung atau meminta kamu untuk bertemu dengan dia secara langsung.
Karena apa? Mungkin dia malu, mungkin dia gengsi, ya, mungkin dia takut, dia insecure, dia merasa gak pantas untuk kamu. Ya, tapi dia tetap menginginkan kamu. Jadi cukup rumit bagi dia juga di sini. Dia seperti mengendap-endap gitu ya. Dia seperti memantau kamu dari kejauhan, tapi dia tidak ingin ketahuan sama kamu. Makanya dengan hadirnya kartu The Wise One ini juga menunjukkan ya bahwa dia ini memiliki cinta yang sangat besar sama kamu. Dia tahu bahwa sebelumnya dia nggak dewasa, ya. Dia sadar bahwa sebelumnya dia memperlakukan kamu dengan tidak baik. Mungkin dia mengucapkan kata-kata yang kasar, atau mungkin dengan perlakuannya yang tidak seharusnya dia lakukan, ya. Mungkin dengan keegoisannya, mungkin dengan sikap manipulatifnya, ya. Dengan cara dia yang kurang bisa menghargai kamu, yang ingin menang sendiri. Tapi sekarang dia tersadar bahwa gak ada lagi seseorang yang bisa menerima dia apa adanya, ya, di luaran sana selain kamu. Makanya dia ingin kembali di sini. Jadi saya melihat memang akan ada energi kedatangan ya seseorang. Bisa jadi orang yang lama, tapi kalau kamu memfokuskan pada orang yang baru, saya juga melihat di sini ada potensinya. Oke, dia kayak ingin membicarakan banyak hal di sini karena selama ini dia diam, selama ini dia cuek, selama ini dia kayak bersikap seakan-akan gak butuh kamu, seakan-akan udah move on dari kamu. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah kebalikannya. Dan mungkin juga kamu juga sebenarnya kepikiran ya sama dia. Karena bagaimanapun dia ini juga adalah seseorang yang bisa membuat kamu jatuh cinta, bisa membuat kamu merasa nyaman ya dengan dia. Kamu sayang banget sama dia sebenarnya. Kamu tulus dalam menyayanginya. Tapi karena ada beberapa hal ya yang mungkin membuat kamu sakit hati, membuat kamu kecewa banget. Itu yang membuat kamu juga menarik diri pada saat ini. Sekarang kita akan lihat ya dari Romance Angels. Oke, kita lihat pesannya. Di sini saya menangkap energi yang sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat positif. Saya melihat ada penyatuan di sini. Saya melihat ada energi yang sangat sehat sekali ya. Kesehatan kamu akan meningkat ya. Begitupun juga kesehatan hubungan ya yang akan semakin baik di sini. Sebagian di antara kamu akan memperbarui hubungan kamu ya dengan seseorang yang sudah kamu kenal, dan sebagian yang lain akan menemukan cinta yang baru. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ada beberapa di antara kamu yang kayak trauma gitu ya dalam membuka hati, entah karena kamu belum siap atau kamu masih memiliki luka yang cukup menyakitkan, tapi semesta mengatakan ya di sini bahwa semuanya akan baik-baik saja, kamu aman untuk bisa membuka hati lagi, untuk mencintai lagi, oke, dan untuk saling memberi dan menerima ya energi yang tertinggi dari segalanya, yaitu cinta. Ya, banyak di antara kamu yang saat ini sedang berpisah, sedang single ya, kamu sedang sendirian mungkin. Tapi itu gak akan lama lagi.
Karena kamu akan mendapatkan ya suatu komitmen hubungan yang sangat-sangat besar di sini, luar biasa. Kamu akan bertemu dengan soulmate kamu, jodoh kamu, twin flame kamu, dan akan memunculkan, mewujudkan ya perasaan romantis yang begitu besar, begitu tinggi, yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Dan kamu akan merasakan ya bahwa perasaan itu benar-benar nyata dan layak untuk dijalani. Oke? Kita lihat lagi dari Moonology Cards. Oke, kita lihat dulu dari zodiaknya ya. Di sini saya melihat ada Pisces, ada Aries, ada Taurus, ada Cancer, Capricorn, Sagittarius, Gemini, Libra, dan Leo. Oke, namun tentunya bisa dari zodiak apapun, ya disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Di sini, sepertinya akan ada banyak keberuntungan ya yang akan kamu dapatkan. Jadi jika sebelumnya kamu memiliki banyak masalah, kamu memiliki banyak kesulitan, dalam waktu dekat ini akan segera terselesaikan. Dalam waktu dekat ini akan banyak hadiah-hadiah yang akan mendatangi kamu. Ya, bisa jadi apapun, mungkin barang, benda, atau kehadiran seseorang, atau kabar baik, atau penyelesaian masalah yang mungkin selama ini belum terselesaikan. Ya, bisa macam-macam. Tapi yang jelas juga saya melihat di sini akan ada yang dalam bentuk materi ya, atau uang, finansial yang akan kamu terima. Dan kalau kita lihat juga ada siklus yang akan berganti ya di sini. Siklus berat yang akan digantikan dengan siklus yang lebih ringan, lebih mudah, dan juga lebih menyenangkan bagi kamu. Oke? Semesta memberitahu kamu bahwa kamu dan orang-orang yang kamu sayang ya akan selalu baik-baik saja, terlindungi, dan juga penuh dengan keberlimpahan. Segala harapan, segala impian kamu juga akan bisa terwujud dengan mudah dalam beberapa waktu ke depan. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Saya melihat di sini energinya sangat positif, sangat ringan, dan juga membawa hal-hal yang baik ke dalam kehidupan kamu. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.